Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, di sela-sela kita melaksanakan atau sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, kita akan membahas sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Di suatu sore atau di suatu pagi, setiap sepekannya Rasulullah biasanya mengadakan sebuah majelis atau sebuah kajian bersama dengan para sahabat, yang tujuannya adalah memberikan bimbingan, arahan, dan juga penyucian jiwa kepada para sahabat, dan juga memotivasi mereka di dalam mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dan di antara para sahabat yang hadir pada saat itu adalah salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dan tema pembahasan Rasulullah pada saat itu, atau tema wajangan Rasulullah pada saat itu adalah perlindungan dari 4 hal, di mana pada majelis itu Rasulullah membimbing para sahabat, memberikan sebuah doa kepada para sahabat agar mereka berlindung dari 4 hal ini. Apa 4 hal itu? Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Khusyuknya hati itu adalah ketika hati itu tahu kemana dan untuk apa tujuannya. Yang tentunya tujuan kita atau tujuan hati itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disimpangkan oleh yang namanya lezatnya dunia, atau disimpangkan yang namanya subhat-subhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Maka kita berlindung kepada Allah agar tidak menjadikan hati kita itu tidak khusyuk, agar senantiasa Allah jadikan hati kita itu khusyuk ketika beribadah, ketika sholat tarawih, khusyuk hati kita, tidak terganggu, tidak mengganggu, dan juga tidak menjadi gangguan bagi orang-orang yang hendak khusyuk. Khusyuk hati kita karena tujuan kita beribadah itu hanya satu, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berlindung dari hal yang kedua, yaitu min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak memberikan manfaat, yaitu ilmu yang dipelajari namun tidak menghasilkan buah, yaitu amalan. Kita sudah belajar banyak mengenai ilmu-ilmu agama, namun aplikasinya tidak ada, maka itulah ilmu yang tidak memberikan manfaat.
Karena buah sejati atau tujuan sejati dari ilmu itu adalah menjadikan yang dititipkan ilmu tersebut menjadi orang yang bertakwa. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut dan takwa kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Jadi bukan hanya terbatas kepada orang-orang yang belajar agama saja, tapi orang yang sudah mengenal agama, sudah tahu ilmu-ilmu agamanya, tetapi tetap mengamalkannya. Misalnya tahu tentang kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban mengeluarkan zakat, dia tetap melaksanakannya. Apabila tidak melaksanakannya, maka dia terjatuh kepada perlindungan yang kedua, yaitu berlindung dari ilmu yang tidak memberi manfaat. Kemudian berlindung dari yang ketiga, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tak pernah kenyang. Dalam puasa ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita berusaha untuk menangkal yang ketiga ini, yaitu nafsu yang tidak pernah kenyang. Karena sejatinya nafsu kita itu tidak pernah kenyang, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, "Lau kana li bani Adam wadiyani min zahabin labtagha salisa wa ma yamla'u jawfa bani Adam illa turab." Apabila anak Adam, manusia, diberikan sebuah lembah yang isinya emas, isinya adalah emas, maka dia akan otomatis mencari lembah yang kedua, lembah yang ketiga, dan seterusnya. Dan tak akan ada yang bisa menghentikannya kecuali tanah. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perutnya kecuali tanah, yaitu ketika dia telah dimasukkan ke dalam kubur. Maka kita berlindung bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Dan yang terakhir, kita berlindung dari satu hal yang sangat penting, sangat urgen dan sangat darurat, yaitu min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar. Bayangkan ketika hanya Allah lah yang bisa membantu kita, yang bisa menolong kita di dalam suatu kesempitan. Namun ketika kita mengangkat tangan, menegakkan tangan ke atas, mengangkat tangan kita sembari memohon dan berharap, ya Rob, ya Rob, namun Allah tidak mengijabah doa kita, sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis, Ash'atha akbar yamuddu yadaihi ila sama qala ya Rob fa anna yustajab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram wa malbasuhu haram. Ketika itu ada seorang yang compang-camping, berdebu, lusuh penampilannya, sedang berada di dalam suatu perjalanan. Ketika itu dia mendapatkan kesempitan, dia memohon kepada Allah sambil berkata, ya Rob, ya Rob. Maka Allah pun berkata, bagaimana doamu bisa diterima sedangkan engkau dihidupi dari yang haram, minum minuman yang haram, makan makanan yang haram, dan juga pakaianmu pun yang engkau pakai berasal dari yang haram. Maka bagaimana mungkin doamu bisa diterima? Maka kita berlindung bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari 4 hal ini, yaitu yang pertama adalah min ilmin min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Yang kedua adalah min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak memberikan manfaat. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma, dan doa yang tidak lagi didengar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.